Peringatan, di video ini 맹간동 바하사 사루단 TK 마누시아의 daging ngentot sakit tau. Hai people, bagaimana keadaan kalian? Semoga baik-baik saja dan ingat, tetap di jalan setan. Dan salah satu film permintaan kalian yang berjudul Tonight Come For Us. Tapi kok enak nyebutnya Tonight Come For Gas ya? Jadi buat film ini sebenarnya udah pernah aku storyin 2 tahun yang lalu. Namun ya suaranya begitulah. Namanya juga masih zaman-zamannya pakai clip on anjir. Udah kayak wartawan aja cuk. Jadi ya mending aku privat aja deh videonya. Mayu. Jadi buat film Come For Gas ini akan menceritakan tentang sebuah geng yang bernama Triad, yang dimana salah satu dari mereka berkhianat demi menyelamatkan seorang bocil. Dan kenapa hanya seorang bocil dia rela di bumi hanguskan? Entahlah. Bila kalian penasaran dengan story filmnya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar. Di puncak kekuasaannya, Triad Asia Tenggara mengendalikan 80% bisnis penyelundupan di Asia. Mereka menjalankan aktivitas melalui Golden Triangle. Triad pun meraih keuntungan yang besar dari perdagangan narkoba, senjata, dan manusia. Agar tetap bebas dari kekacauan dan gangguan luar, para pemimpin Triad membentuk sebuah formasi delegasi elit untuk mengizinkan mereka melakukan tindakan ekstrim kriminal. Delegasi ini terdiri dari 6 pria dan seorang wanita yang dengan nama tidak dikenal. Mereka berenam dijuluki dengan sebutan Sixes. Semongko! Di kala itu, salah satu anggota Sixes yang bernama Ito beserta anak buahnya, mereka sedang membantai salah satu desa karena desa itu menjual beberapa barang milik Triad. Dan hal itu tanpa sepengetahuan pimpinan-pimpinan Triad. Anak buah Ito telah membunuh seluruh orang dewasa dan kini tinggal tersisa seorang anak perempuan yang bernama Reina. Melihat itu, di sini Ito yang akan membunuhnya, namun Ito malah membunuh semua anak buahnya. Kemudian Ito menyelamatkan dan membawa Reina ke rumahnya. Di rumah Ito ada seorang perempuan yang bernama Sinta. Sinta melihat ada bercak darah dan jejak kaki. Setelah dilihat, ada seorang anak kecil berada di kamar mandinya. Dan tak berselang lama, Ito muncul dari belakangnya dan langsung pingsan. Story pun baru diawali dengan Ito yang sudah terbangun, dengan keadaan yang penuh luka. Sinta masuk untuk memberikan obat penghilang rasa sakit agar Ito tidak merasakan kesakitan lagi. Di sini, Sinta ingin Ito menjelaskan. Selama ini kamu kemana aja? Dan siapa anak itu? Namun, Ito tidak ingin menjelaskannya. Sinta mengira selama ini Ito sudah mati. Bahkan teman-temannya juga berpikir seperti itu. Lalu Sinta memberitahu kalau dia sudah menelpon seseorang. Tak berselang lama, Ito bertemu dengan orang itu. Dan orang itu bernama Fatih. Fatih adalah teman satu geng sebelum Ito masuk Sixes. Fatih bertanya kepada Ito. Kenapa? 3 tahun sama Triad, lu lepas gitu aja demi anak kecil? Ito pun menjawab. Lo akan ngelakuin hal yang sama kalau lo di posisi gue. Kemudian Fatih menentukan rencana apa yang harus dilakukannya untuk melindungi Ito dari Triad. Akan tetapi, Ito tidak ingin membawa Fatih dalam masalah ini. Ito hanya menginginkan duitnya untuk membuat identitas baru untuknya dan Reina. Lalu Ito dan Reina pun bisa pergi dari kehidupan mereka. Tapi Fatih tetap ingin membantu Ito karena menurutnya itu tidak akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Namun, Ito tetap saja bersikeras tidak ingin melibatkan Fatih, Sinta, dan anak-anak yang lainnya. Fatih memberitahu tentang kabar teman-temannya bahwa Adam dan Dewo sudah meninggal sedangkan Abdul dan Moses mereka dipenjara seumur hidup. Dan kini sisanya hanya Fatih dan kedua temannya, yaitu Wisnu, sepupu Fatih, dan Bobby. Ketika Bobby masuk, Ito kesal dengan Bobby. Bobby berkata, "Ngapain lo balik tuh?" Menurut Bobby, Ito telah meninggalkan mereka 3 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Ito langsung mendorong Bobby sambil berkata, "Bangsat kau." Enggak. Ito menyerahkan dirinya kepada Triad agar Bobby bisa bebas. Dan tanpa sengaja, Ito melihat kaki Bobby yang telah hilang.
Fatih mengingatkan Ito bahwa dia diburu oleh Triad dan mereka sudah sampai sini. Bahkan orang-orang yang mengejar Ito, mereka sangat banyak sekali dan kini Ito hanya sendiri. Melihat keadaannya yang sangat menyedihkan dan tak punya apa-apa, Ito mengikuti kata-kata Fatih. Sedangkan Bobby dan Wisnu, mereka akan membantu Ito sekuat tenaga mereka. Fatih bertanya kepada Ito. Dia di mana? Ito menjawab. Aryan. Kita ditempatin di wilayah yang berbeda. Aryan kini bekerja sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Sedangkan Aryan, dia mendapat laporan bahwa ada seorang bos yang bernama Koruslan dan dia membuat kerusuhan. Waktu Aryan menemui Koruslan mengatakan bahwa salah satu pelayannya tidak sengaja menumpahkan minum kepadanya. Lalu Koruslan menganiaya pelayan tersebut. Awalnya Aryan meminta maaf kepada Koruslan dan memberikannya sebuah minuman. Namun Koruslan malah mengejek Aryan, sehingga Aryan pun langsung menghajar Koruslan beserta anak buahnya. Yang pada akhirnya Aryan membunuh Koruslan. Setelah hal itu, Aryan menyuruh bawahannya untuk membersihkan luka-luka pelayan yang disiksa tadi. Tak berselang lama, Aryan mendapat telepon dari seseorang dan orang itu bernama Ko Chien-woo. Chien-woo berkata bahwa ada seseorang yang telah berkhianat kepada Triad. Aryan berkata kalau dia cukup prihatin dan menawarkan apa yang bisa dia bantu. Chien-woo pun memberitahu bahwa orang itu Ito. Bahkan Chien-woo juga memberitahu Aryan ada 7 jasad anak laki-laki dan banyak jasad warga desa. Tapi yang tidak ada yaitu 1 anak perempuan dan Ito. Chien-woo pun langsung memulangkan Aryan menggunakan jet pribadi. Ketika berada di pesawat, Aryan teringat ketika Aryan bersama Ito sedang berada di sebuah kuil bersama pimpinan Triad yang menyaksikan mereka sedang dilantik menjadi Siksis. Waktu Aryan sudah sampai di Indonesia, Aryan dijemput Chien-woo beserta bawahannya. Di perjalanan, Aryan bertanya kepada Chien-woo. Tell me, the girl, what did she do? Chien-woo menjawab, anak itu tak berulah, tapi desanya yang berulah. Chien-woo telah menangkap basah mereka mencuri barangnya dan dijual ke pedagang kecil. Karena sekarang, anak perempuan itu beban bagi mereka, baik saat ini maupun ke depannya nanti. Intinya para bos-bos Triad menginginkan Raina mati. Kemudian Aryan bertanya ke Chien-woo. So, what do I get out of this? Mendengar hal itu, Chien-woo mengajak Aryan keluar dari mobil. Chien-woo sedikit basa-basi dengan Aryan. Yang kemudian Chien-woo mengatakan bila Aryan berhasil melakukannya, yaitu membunuh Ito dan Bocil, maka Aryan akan mendapatkan sebagian dari usaha mereka, ya seperti klub dan narkoba. Dan di sini Aryan harus berhasil melenyapkan Ito jika ingin mendapatkan semua itu. Di sisi lain Wisnu sedang mengambil foto Reina dan Ito untuk membuatkannya identitas baru. Setelah hal itu, Fatih memberikan beberapa senjata untuk Ito. Kemudian Ito mengatakan bahwa dia butuh duit. Bobby memberitahu bahwa uang mereka dibawa oleh salah satu temannya yang bernama Johan. Karena menurut Bobby, ini adalah kesalahannya karena mempercayai Johan untuk memegang duit mereka. Dulu Johan adalah anak buah Bobby, dan setelah Ito dan Aryan pergi, mereka semua hancur. Johan mengambil sisa duit mereka untuk membuat kerajaannya, yaitu menjual heroin di toko dagingnya. Dan jika Ito menginginkan duitnya, dia harus mendatangi toko Johan untuk mengambil duitnya secara langsung. Singkatnya Ito sampai ke toko Johan. Ito langsung masuk ke toko Johan, dan Ito langsung bertemu dengan Johan. Melihat Ito, Johan langsung ingin menembaknya, namun Ito langsung mencegahnya. Daging. Ngentot! Ito memaksa Johan untuk menunjukkan uangnya, dan ketika ingin menuju ruangan kantor Johan untuk mengambil uangnya, ada salah satu anak buah Johan yang ingin memukul Ito, namun Ito mengetahuinya dan langsung menembak kepalanya. Yang kemudian Ito berkelahi dengan anak buah Johan. Singkatnya, setelah selesai membunuh seluruh anak buah Johan, Ito langsung menuju ke ruangan Johan. Johan pun menembaki Ito, namun hal itu sia-sia. It's Johan!
Cause Ito is here, man. And we got a deal. Halo? Anjing lu Cina bangsat! Anjing! Ito, gimana lu bangsat? Intinya di sini Ito berhasil menangkap Johan kembali. Akhirnya, Johan menunjukkan uangnya yang Johan simpan di sebuah lemari pendingin. Setelah itu, Ito bertanya kepada Johan. Siapa yang lo hubungin tadi? Namun Johan tak menjawabnya. Johan hanya berkata kalau anak buahnya mendatangi Fatih. Tak berselang lama, namun beruntungnya, Ito dapat selamat yang kemudian Ito disetrum oleh polisi tersebut. Dan Ito ingin dibawa ke pimpinan triad oleh polisi-polisi tersebut. Sedangkan Fatih, Bobby, dan Sinta, mereka sedang menunggu kabar Ito. Ketika Sinta ingin membeli makanan, Fatih menyuruh Bobby untuk menemani Sinta. Waktu di lorong apartemen, Bobby merasa ada yang mengikutinya. Bobby dan Sinta melihat banyak sekali orang yang sedang mencari Ito. Dan ketika di lift, Bobby menyuruh Sinta untuk pergi darinya. Bobby pun membunuh 2 orang di lift tersebut. Dan bersambung. Metro City, ayo kita bersensasi. Metro Lampung, ayo kita bergabung bersama musik hip-hop dan jangan bilang stop. Oke, jadi seperti itulah episode pertama The Night on For Gas. Dan bagaimanakah nasib Ito yang ditangkap polisi-polisi tadi? Selamatkan dia dari Chen Wu. Dan bagaimana juga nasib Bobby, Fatih, Wisnu, dan Reina? Selamatkan mereka dari kepungan orang-orang Johan? Bila kalian penasaran dengan lanjutan story-nya, tunggu episode selanjutnya. Video akan muncul di kotak ini bila sudah rilis.